bahasa Indonesia, tapi teman-teman yang pakar di bahasa Indonesia itu pernah saya tanya, terjemahan yang paling tepat untuk bahasa Arab ahad itu apa ya? Karena tidak semua bahasa Arab yang bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, yang bahasanya itu mungkin tidak terakomodir, tidak terwakili. Nah, ditanya, katanya Esa. Esa itu kenapa tidak satu? Karena Esa tidak ada bilangan lanjutannya. Sedangkan kalau satu ada bilangan, iya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini persoalan terjemahan saja Pak Ibu. Maka kita memperkenal Pancasila itu apa Pak Ibu? Ketuhanan yang Maha Esa. Esa, apanya yang Esa Pak Bu? Apanya yang Esa? Bapak Ibu rahimakumullah, Esa di dalam yang Allah memperkenalkan diri itu setidaknya ada 3. Para ulama itu sering menyebutkan 3 hal. Esa pertama adalah Esa dalam sifat. Secara sifat Allah Ta'ala dengan kita memiliki kesamaan sifat, tapi berbeda dalam kapasitas dan berbeda dalam intensitasnya. Beda. Walaupun Allah Ta'ala itu memiliki kesamaan sifat dengan manusia, tapi beda Pak. Contohnya Pak Bu, Allah Asmaul Husna termasuk sifat nggak ya Bu Pak? Bisa disampaikan, walaupun ada yang mengatakan tidak. Tapi ketika asma, penyebutan Asmaul Husna berarti mencerminkan Allah Ta'ala memiliki sifat yang seperti itu. Allah memperkenalkan dirinya apa Pak Bu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih. Nggih ya Pak Bu. Maaf ya Pak Bu, saya bisanya ganti aja. Karena saya bukan saya belajar bahasa Kromo, tapi lagi kesulitan untuk berbahasa. Karena lahirnya bukan kalau pulangan di Jogja, kebetulan saya tidak di Jogja lahirnya Pak. Asli saya orang lahir di Medan, tapi turunan orang Minang, orang Padang. Jadi kalau bahasa dan gayanya agak terkesan kok agak aneh, ya inilah saya dengan apa ya. Maaf ya Pak Bu, mungkin dalam bahasanya nanti ternyata memang tugas syiar dakwah itu adalah bahasa daerah, itu juga perlu ya Pak ya Bu ya. Oke, kembali Pak Ibu. Esa dalam sifat, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Maha Pengasih. Kita ini manusia pengasih nggak Bu Pak? Pengasih tidak? Pengasih. Kita mau orang yang pengasih. Rasa lihat anak kecil nggak kenal di pinggir jalan, dia tersenyum. Mungkin kita naik motor atau naik mobil, di sebelah ada ibu-ibu bawa anak bayi kecil, tersenyum, tertawa lihat kita, lalu rasa-rasa muncul, rasa sayang, rasa kasih kita. Kadang ada orang yang kan kasih permen ini, permen dan sebagainya. Kita ini pengasih, tapi kasihnya yang pilih-pilih. Enggak kayak Allah Pak. Allah itu Maha Pengasih. Loh, buktinya apa? Gampang Pak, gak usah jauh-jauh deh. Bapak punya anak berapa Pak di rumah Pak? Ya, 3 ya Pak ya. Sadar atau tidak sadar, ada saja perbedaan dalam kasih. Ada milih-milih, sadar atau tidak sadar itu Pak. Kalau ditanya, kok Pak kok sama yang bungsu kok lebih begini begitu
lebih keras dibandingkan sama si akal yang paling besar? Ada Pak. Walaupun ada logika yang membenarkannya, lalu kita katakan, yalah si besar itu lebih tahu perasaanku, dia juga dalam proses waktu awal-awal menikah, perjuangannya dia yang paling sulit menghadapi. Kalau si bungsu itu sudah lahir dalam kondisi sudah mapan ekonomi, mapan karir, macam-macam, begitu Pak. Ngerti ya Pak? Ya kan? Sadar atau tidak sadar Pak, Bu, kita itu begitu kok. Ya mau gimana? Memang itu manusia. Ya memang serba terbatas. Makanya Allah itu Esa Pak. Secara sifat gak ada yang menyerupai seperti Allah Ta'ala. Allah God yang memiliki sifat yang Esa, pengasih. Allah Ta'ala itu Pak. Contoh mudahnya, Allah apa pilih-pilih kasih dengan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tetap ada Allah kasih orang yang tidak beriman itu rezeki, bisa hidup, bisa senang, bisa menghirup oksigen. Wah, Allah Ta'ala itu Bapak Ibu Maha Pengasih yang tidak pilih-pilih kasih. Makanya kita memiliki kesamaan sifat, tapi jauh berbeda dengan Allah Ta'ala. Secara kualitas sifat yang kita munculkan dengan Allah Ta'ala yang Allah cerminkan dalam banyak hal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah makna Esa pertama dalam surat Al-Ikhlas. Yang kedua, Esa dalam surat Al-Ikhlas disebutkan juga Esa dalam zat. Allah itu secara zat Esa Pak, bukan terdiri dari unsur-unsur tertentu sehingga Allah itu ada. Contoh, kita Bapak Ibu ada di muka bumi ini karena ada siapa? Ada Bapak Ibu kita. Karena terjadinya pertemuan, perkawinan yang besar, lalu akhirnya kita lahir. Mustahil kita ada kalau tidak ada terjadi unsur-unsur yang lain. Tapi kalau Allah Ta'ala itu tidak ada bapaknya, ibunya, lalu Allah Ta'ala muncul. Kalau itu ada berarti nggak bisa Esa dong. Kenapa nggak bisa Esa? Bagaimanapun seorang anak tetap adalah di mata orang tuanya adalah anak. Ya kan Bu, Pak, Ibu kalau lihat anaknya sukses, hebat, dikenal, sekalipun hebat tetap ada lihatnya anak kecil. Nanti pulang-pulang yang dinasihatin, jangan lupa sholat ya nak, baik-baik ya nak. Karena bagaimanapun itu terjadi. Bapak Ibu, Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur tertentu. Misal saja motor, mesin, atau ini daya mic yang saya pegang ini, dia terdiri dari unsur-unsur tertentu sehingga bisa terjadi yang dinamakan mic. Tapi kalau salah satu unsur ini komponennya tidak ada, tidak bisa dikatakan sebagai mic. Begitu juga dengan jam. Ada jarumnya, ada jarum panjangnya, jarum angkanya dan sebagainya. Kalau tidak ada memenuhi unsur-unsur tertentu berarti tidak bisa dikategorikan jam. Bapak Ibu, Esa dalam surat Al-Ikhlas dalam pengertian ini adalah Esa dalam zat. Maka kita harus pahami secara zat Allah Ta'ala itu berbeda. Kalau Allah katakan ya Allah, tangan Allah, bukan berarti tangan yang seperti kita lihat ini Pak Bu, yang seperti ini, bukan begitu. Kadang-kadang orang tanya, kenapa dibilang ayat kursi, ada kursi Allah itu melebihi langit dan
bumi. Berarti kursi. Buit apa? Bukan berarti bermakna kursi tempat itu. Ada, bagaimanapun Allah Ta'ala itu berbeda dalam segala hal, yang itu tidak bisa kita samakan secara zatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Yang ketiga, Esa dalam surat Al-Ikhlas itu adalah Esa dalam perbuatan. Ibu, Esa dalam berbuat, Allah itu Esa dalam berbuat tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk Nabi Muhammad. Ketika Allah sudah tetapkan kepada kita, kamu sakit, kamu sehat, kamu dapat rezeki dari perdagangan sekian, kamu ditunda rezekinya, kamu ini dulu, kamu kondisinya begini, kamu begini, dan seterusnya. Kalau Allah sudah tetapkan, maka Allah itu sudah menjadi sebuah keputusan Allah. Sekalipun kita, Pak, Bu, kalau ada pedagang mau laris lalu pakai jimat laris, itu berarti dia sudah tidak mengesahkan Allah dalam berbuat. Kalau dia tahu Allah itu berbuat kok, jangan khawatir. Kalau alam semesta ini pun melakukan perlawanan, menolak ketidakinginan kemauan kita, tapi kalau Allah bilang kun, maka yakun. Gak usah dengan kalian harus menusuk teman dari belakang, berdagang harus dengan cara yang curang. Gak usah. Kalau Allah sudah katakan, kalau Allah alam semesta ini sudah bersepakat untuk tidak merestui apa yang kita inginkan, tapi kalau bagi Allah ya, maka ya yang akan terjadi. Bismillah. Tapi kadang-kadang kan Pak, penerapannya gak mudah ya Pak ya. Saya kan ngomongnya aja Pak yang enak Bu. Iya, tapi prosesnya gak mudah. Saya Pak, punya pengalaman sakit sampai 9 bulan terbaring di atas kasur, kena tumor, dengan tidak bisa aktivitas segala sesuatunya, misalnya tamat sekolah, begitu tidak bisa kuliah, tidak bisa ngambil keterima di universitas di Timur Tengah, tidak bisa diambil karena perasaan kacau sekali Pak. Dengan logika anak yang masih kecil, pada saat itu saya berpikir sepertinya Allah itu gak adil Pak. Kesal saya rasanya karena perjuangan yang sudah rasanya itu. Tapi ternyata itulah imannya itu Pak. Kalau para ustadz kami, para guru-guru, para sesepuh yang ada di sini sudah mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, ayahanda kita ini, ibunda kita ini jauh lebih merasakan bagaimana harus iman dan masalah itu menjadi sebuah ramuan yang indah. Jauh sekali sampai kita merasakan betul di mana wilayah iman kita itu dalam persoalan itu. Wah Pak, Bu, saya berpikir saya punya mengalami proses itu cukup panjang dan berbulan-bulan sakitnya itu rasanya sehingga tidak bisa itu luar biasa Pak. Ternyata memang hidup ini terlalu sempit bagi logika berpikir kita, tapi indah sebenarnya kalau kita mau melihatnya dalam hal yang lain. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, misalnya seperti di pagi ini hujan deras, dan belumnya tadi hujan Pak, saya berangkat hujan deras. Lalu percayalah ketika Allah menetapkan ini ada kebaikan yang maha dahsyat yang itu belum kita pahami. Adalah wallahu a'lam, hanya Allah yang punya tahu, Allah yang tahu rahasianya. Gak usah jadi kecil hati. Saya tadi ngobrol sama Mas Tegar, mana apa-apa kalau dalam berjuang itu ya saling
aja, santai. Memang capek ngurusin kaum ini, ngurusin Muhammadiyah ini. Wah, ngurusin Muhammadiyah di ranting, di cabang. Siapa ya? Bapak kan alumni kami nih, Pak. Semua merasakan betul perjuangan para guru kita, ustaz-ustaz kita, sesepuh-sepuh kita yang jauh lebih. Saya nggak tahu Pak, kita nggak tahu. Kita sampai mana? Alhamdulillah hari ini kita sampai di sini berjuang dan istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa istiqomah. Nggih Pak Ibu ya, amin. Mudah-mudahan kita terus berjuang. Karena iman itu al-iman yazid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang turun. Kenapa Pak? Karena kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena memang kita ini punya potensi takwa dan potensi buruk. Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita. Ya Pak ya Bu ya. Penyemangat kita dengan surat Al-Ikhlas ini. Pahami Pak Bu, sama-sama termasuk saya, termasuk kami yang muda-muda ini. Mas pembaca kan masih muda. Masih muda semua. Saya bilang kalau Allah itu berbuat. Kalau Allah ternyata kita punya pasangan hidup yang kadang-kadang mengecewakan hati, ya nggak usah dikaji-kaji terus. Punya anak keturunan yang tidak menyenangkan mata, menggembirakan, nggak usah dikaji-kaji terus. Kan Allah yang punya Pak Ibu, kan Allah yang membolak-balikkan hatinya, kan Allah yang menghadirkannya ke kita. Hadirkan Allah untuk mendidik anak keturunan kita. Hadirkan Allah dalam kita berdakwah dengan jamaah. Gak usah Pak Bu dikaji-kaji terus. Karena Allah itu tahu kok apa yang harus Allah kasih ke kita, apa yang Allah harus perbuat. Dan jangan sampai merasa ada orang tua saya temukan, Bapak Ibu kok gigi sekali memperjuangkan anak. Menurutnya Thomas, aku ini gak sekolah, anakku harus hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat, banyak banget. Terus nanti kalau udah tua aku tinggal enak, biar nanti aku tinggal ke tempat anakku yang satu, lalu anak berikutnya ke yang lain gitu. Udah tua ternyata dilupakan. Udah tua anak lebih cinta sama istrinya. Udah tua anak, lalu kita bilang, dulu Bapak Ibu memperjuangkan kamu, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, banting tulang, harus segala sesuatunya. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak, itu kekuatan Allah saja sudah. Bismillah, kembalikan keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan kepada anak keturunan. Gak usah jauh-jauh ya Pak Bu. Kalau orang tua kita, anak kita di sebelah sini saja, di sebelah dinding, kita nggak tahu kok apa yang terjadi. Lebih-lebih anak kita di ujung dunia sana. Jadi kekuatan kita siapa? Kalau nggak punya iman, nggak punya percaya kalau Allah Ta'ala akan menjaga anak keturunan kita, siapa lagi? Bismillah Pak Bu, Allah berbuat. Jadi kalau Allah pun sudah mengatakan, ya Pak Bu, maka Allah Ta'ala itu berbuat, esa dalam berbuat, tidak bisa dipengaruhi. Mau contoh nyata, Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu pernah punya paman. Siapa pamannya Pak Ibu? Yang meninggal dalam keadaan kafir tapi berjuang berjuang dalam berdakwahnya Rasul. Sehingga ya Pak Ibu, doa Rasul apa? Memohon ampunan kepada Allah Ta'ala agar pamannya diampunkan. Nggak bisa, itu Rasul Pak. Yang kalah tahajudnya sampai kakinya bengkak, bacaannya panjangnya luar biasa. Nah, kita jangan berarti gak suka dengan tetangga, gak suka dengan orang,
lalu kita beramal baik, terus lalu kita mendoakan. Kenapa doanya begitu? Kenapa beramal saleh begitu? Ya biar aku dekat sama Allah, nanti Allah lebih dengar apa yang aku katakan. Oh tidak, Allah itu esa. Bukan seperti kalau di masyarakat kita ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, sampai presiden Pak Bu. Itu sangat kebijakannya, keputusannya dalam hal berbuat, sekalipun presiden tetap tidak bisa objektif, bisa dipengaruhi oleh kanan kirinya. Baik, kita ini Bapak Ibu, pahamilah Allah itu esa dalam berbuat. Nah, yang penting habis ini kita kembalikan segala sesuatunya ke Allah. Kalau kita pas lagi lemah-lemahnya datang ke jamaah, tolonglah dikuatkan. Jamaah yang sedang kuat-kuatkan dia, kuatkan keyakinannya, kemantapan hatinya akan iman, gembirakan dia. Bisa saja nanti saya juga begitu Pak, saya juga bukan berarti paling bagus. Ya apa, bisa saja dalam satu masa saya jadi kurang bagus, ada yang mengingatkan. Ya Bapak Ibu, sabar ya Pak Ibu, sama-sama. Karena sabar itu kalau dalam lisan Arab itu dikatakan bahwa murun. Sabar itu artinya pahit, pahit, bersabar dalam tidak. Kalau saya pernah baca Pak Bu, ini ada dari, tapi jadi Quraisy Shihab itu pernah membedah kata mawaddah, pernah mengkaji arti mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah, mawaddah. Karena dia mengatakan bahasa Indonesia terjemahannya itu tidak ada yang tepat untuk menerjemahkan mawaddah. Beliau mengatakan berdasarkan hasil belajar beliau dengan pakar-pakar bahasa, dengan guru-gurunya di Mesir sana, dia coba bertanya dengan pakar-pakar ulama-ulama bahasa itu. Katanya mawaddah itu artinya apa ya? Dia cuma menggambarkan yang begini. Beliau gambarkan mawaddah itu artinya kita berjuang kepada suami atau istri kita itu, untuk istri atau suami kita itu, semua energi kekuatan yang kita miliki itu kita kerahkan, tapi kita nggak dapat manfaat dari apapun dari istri atau suami kita. Itulah mawaddah. Saking dia tidak merasakan lagi kenikmatan apa yang dia dapati dari suaminya atau dari istrinya, tapi dia bertahan dalam rumah tangga, itu luar biasa. Itu mawaddah. Saya hanya memetik dari orang yang pakar ya Pak. Saya juga belum mempelajari secara belum tahu juga, tapi saya meyakini karena beliau juga pakar dalam keilmuannya. Dia mawaddah itu artinya apa yang kosongnya suami dilapang-lapangkan istri, kosongnya istri dilapang-lapangkan suami, kosongnya anak dilapang-lapangkan orang tua, sambil berikhtiar untuk terus berdoa kepada Allah Ta'ala dan berikhtiar untuk terus memperbaiki. Bismillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ahad yang dimaksud dalam surat ini adalah ahad dalam sifat, ahad dalam esa dalam perbuatan, esa dalam zatnya. Maksudnya apa Pak? Muaranya dari ahad ini adalah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi akhir muara dari ahad ini adalah esa dalam ibadah. Allah itu esa dalam ibadah. Esa dalam kita beribadah kepada Allah itu esa. Beribadah kita. Ibadah kita itu apa Pak Ibu? Pengertian ibadah kan luas. Ya Pak. Ya Bu ya. Apa Bu?
Ngaji kita ini ibadah nggak Bu? Iya Pak. Makan kita ibadah tidak? Iya. Minum kita ibadah tidak? Iya. Bergaul dengan suami istri ibadah tidak? Ibadah. Berteman bermasyarakat itu juga ibadah. Semua beribadah. Beribadah. Karena semuanya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi ibadah kita ini kadang-kadang salah, melenceng, lupa. Apanya yang lupa? Kita bukan lagi beribadah karena esa kepada Allah Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya mudah Bapak Ibu. Contohnya seperti kita berjuang mendidik anak keturunan kita. Ibu melahirkan, punya anak, lahir dari rahim ibu berjuang gigih sekali. Kalau namanya ibu, namanya orang tua itu kan bagaimana anak bisa hidup kan? Konon katanya kalau anak menjaga ibu itu bagaimana bisa cepat mati. 12 anak tidak bisa menjaga ibu dan ayah, tapi 12 anak, 15 anak, saya betul 10 Pak, saya 10 saudara. Apa? Puluhan anak, 15 anak, 28 anak, itu tidak 20 anak sekali itu tidak akan bisa menjaga ibu dan ayah. Wah iya, kadang anak-anak tuh saya terpengaruh oleh dengan keadaan luar biasa Bapak Ibu. Tapi kita berjuangnya itu sudah lagi tidak berpikirnya berpikirnya sesaat pendek, berpikirnya gimana nanti anakku jadi ini bisa bertitel A, B, C, D. Dengan berjuang cara curang pun dilakukan. Tapi nanti kalau sudah wafat mandikan aja nggak mandi tuan. Bapak Ibu rahimahumullah, kita banyak doa. Kadang-kadang kita lupa ibadah ini. Ya alhamdulillah Pak Bu, kita masih punya Allah Ta'ala. Kita punya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, maka esakan Allah dalam ibadah kita. Jadi apapun aktivitas ibadah kita, muaranya mengesahkan Allahu Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah, ini baru satu ayat. Ayat yang lain saya singkat aja ya Pak Bu. Allahu, ayat kedua, Allahu Samad. Allah tempat kita minta. Allah memperkenalkan dirinya. Muhammad, sampaikan kepada mereka yang bertanya siapa aku. Sampaikan aku ini somad, tempatnya meminta. Minta apa saja. Kenapa? Allah sudah terangkan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, antumul fuqara, wallahu ghaniyun hamid. Wahai manusia, segenap seluruh manusia, ini bukan orang beriman, segenap seluruh manusia, Allah Ta'ala kalian itu fakir. Fakir dengan miskin levelnya mana Pak Bu? Fakir ya? Fakir orang tadi beda. Fakir apa Pak? Pak tadi saya nanti salah suku lagi. Fakir sama miskin beda ya Pak ya? Beda ya Pak ya? Atau dibenarkan Pak kalau saya kira fakir itu katanya sampai makan 3 hari sekali aja sulit, gitu Pak. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Intinya fakir sama miskin berbeda. Lebih sulit fakir. Kata Allah bilang, kita orang kaya yang kemarin Raja Salman datang ke Indonesia yang terkagum-kagum orang lihat kekayaannya, kata Allah itu fakir itu. Ratu Inggris, raja-raja di muka bumi ini yang masih punya tahta, itu kata Allah fakir itu fakir. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Sudah kaya terpuji pula. Kalau kita udah kaya belum tentu terpuji.
Kayanya kaya tidak terpuji. Bisa saja kaya yang tidak terpuji dalam pengertian diraih dengan cara yang tidak benar, atau bisa jadi diraih dengan cara yang benar kekayaannya, tapi dengan kekayaan dia lupa diri, malah sombong, malah meremehkan sana sini dan sebagainya. Bapak Ibu, Allah tempat kita meminta, minta aja Pak, apa aja Pak, monggo, silahkan. Apa yang mau diminta? Jangan kecil hati. Atau kita juga jangan menilai-nilai orang ya Pak Bu. Kamu ini mintanya banyak, tapi tahajud aja enggak Kamu ini loh, mintanya banyak, sunnah aja, sholat sunnah atau ibadah sunnah aja gak dikerjakan. Taunya cuma wajib. Gak usah. Allah itu tahu kok. Allah itu bukan kita minta, meminta apa? Enggak. Satu kali minta jodoh, jangan minta apa? Minta ada keturunan, minta rezeki, kesehatan, minta harta, mau minta segala sesuatu, langsung keluar juga. Dan minta saja sama Allah itu. Allah kaya kok. Sudah, nanti kalau Allah bilang, Ibu gak usah kecil hati, Pak gak usah kecil hati kita, kalau kita bisanya ini itu ibadahnya apa-apa. Yang penting masih tetap sholat aja. Sholat pokoknya jangan ditinggalkan, itu sholat jangan ditinggalkan. Nanti aduh ya Allah, nanti akan banyak keindahan ibadah yang luar biasa. Akan nanti pada satu masa kita kaya sekali rasanya itu. Kayaknya bukan lagi diterjemahkan dengan banyaknya uang, banyaknya materi, tapi luar biasa hati ini kaya dengan menikmati segala apa yang kita miliki. Bapak Ibu, Allah itu makna yang lain itu Allah sholat itu adalah tempat bersandar, tempat kita bersandar, maka bersandar. Pak Ibu, enaknya duduk itu bersandar atau tidak? Lebih enak duduk bersandar atau tidak Pak Ibu? Enak bersandar. Kenapa? Karena beban kita lebih ringan. Hidup ini harus ada disandarkan ya Bu, Pak. Tapi jangan suami yang disandarkan ibu, jangan istri yang disandarkan suami, jangan anak yang disandarkan orang tua, jangan orang tua yang disandarkan anak. Pak, saya minta ya Pak. Kenapa tidak boleh bersandar kepada makhluk Allah? Karena makhluk Allah itu terbatas. Nanti istri minta ABC kepada suaminya kan terbatas. Dia sudah berupaya mencari nafkah sedikit mungkin, dapatnya segitu, mintanya mobil, mintanya yang bosan, yang berat, yang sulit. Maka Pak Ibu, jadi bersandar saja kepada Allah Ta'ala. Bersandarkan Allah Maha Kaya, Maha bisa menyelesaikan persoalan, Maha kuat, Maha awal, Maha akhir. Allah Ta'ala itu sesungguhnya beliau zat yang Maha segala-galanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, lam yalid walam yulad. Kalau ini gak usah diterjemah, gak usah dikaji panjang Pak. Sudah jelas. Allah menegaskan kepada, memperkenalkan dirinya kepada orang yang bertanya dan kepada kita kalau Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Selesai, sudah tegas. Biar tahu perbedaannya. Karena setelah ini, setelah Nabi Muhammad nanti wafat, begitu kira-kira. Kalau ada yang mengatakan Tuhan Allah Ta'ala itu selanjutnya ada diperkenalkan Tuhan yang lain, karena Rasulullah SAW sudah wafat, maka tidak. Allah sudah tegaskan semasa Rasul masih membawa risalah, Allah katakan sampaikan kepada umat bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Gak bisa. Kalau lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan
ahad. Dan Allah Ta'ala itu tidak ada yang menyerupainya siapapun. Kufuwan ahad, kufuwan selevel, yang menyerupai, apa yang menyamai dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak bisa diserupai dalam aspek apapun. Dalam aspek apapun Allah Ta'ala itu tidak ada yang bisa menyerupai, menyamai, karena Allah sudah tegaskan kalau Allah itu jauh lebih hebat, lebih dari segala apa yang ada di makhluk yang Allah Ta'ala. Gak usah jauh-jauh deh Bu, Pak, Bu. Kita lihat kabel begini saja, 1, 2, 3 kabel itu tersusunnya kita harus pakai cara. Tapi bagi Allah Ta'ala, otak manusia, kalau dalam ilmu neuro, katanya apa yang pernah saya baca, Pak Ibu, mengatakan otak manusia itu syaratnya sampai 1 miliar. Bagaimana? Padahal besarnya cuma segenggam tangan orang dewasa. Itu topik pasien ngomongnya begitu. Pakar dokter saraf yang mengatakan orang Manado, ketua PDM kita juga, mengatakan itu saraf otak manusia itu segenggam kepala orang dewasa, tapi mencapai sarafnya kalau diperhitungkan sampai 1 miliar, bahkan bisa lebih. Luar biasa, otak itu disimpan di sini, ya Pak Bu, itu bisa sampai 1 miliar. Siapa yang bisa menguasai? Maka minta sama Allah itu sedikit ilmunya Allah saja, ya Allah. Yang penting takutlah wa yu'allimukumullah, begitu surat Al-Baqarahnya Pak ya. Allah bertakwa kepada Allah dan Allah ajarkan kepada kita. Ihfazullah yahfazukum, jagalah Allah maka Allah nanti jaga kita itu. Pokoknya tugas kita ini bersama-sama berjalan di atas jalannya takwa. Nanti segala sesuatunya Allah yang akan selesaikan. Allah yang akan kuatkan kepada kita. Bismillah Pak. Mudah-mudahan dengan surat Al-Ikhlas ini spirit kita dalam membangun, menjadikan diri sebagai orang yang saleh dalam bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan spirit kita sebagai para pejuang dakwah dalam di persyarikatan kita, baik amal usaha Ahmadiyah ini tidak betul. Mudah-mudahan dengan perbuatan surat Al-Ikhlas ini menyadarkan kita bahwasanya kita akan bukan hanya sekedar mengenal Allah Ta'ala, tapi juga menjadikan kekuatan kita untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala problematika hidup yang kita hadapi. Demikian Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan sehingga bisa menjadi orang yang selalu istiqomah keimanannya. Amin. Atau mungkin ada yang ingin bertanya, kami beri waktu karena situasi dan kondisi yang tadinya biasanya jam 7 selesai, tapi karena hujan cukup lebat dan juga jamaah belum berapa imbang pada pagi hari ini, Bu Mahfudz? Belum hitung, oke lah, nggak apa-apa. Baik, mungkin kita akhiri saja untuk kajian pada pagi hari ini. Kita masuk di acara apa Pak Ketua? Latihan pupuk organik. Habis makan latihan pupuk organik.
adakan pelatihan pembuatan pupuk organik. 87.500 rupiah, ternyata tidak mengurangi ya, tidak mengurangi hasil infak bila mana dirayakan di gedung ini, sama saja ya, berarti sampai panjangnya 2 kali lipat ya. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Dari saya Nasrullah Fatmawali.